Isu ini sebenarnya terjadi pada tahun 2008. Isu yang saya ambil ini hanya semata-mata sebagai acuan jika saya berposisi sebagai seorang PR dalam sebuah perusahaan, yakni makanan yang mengalami kejadian serupa, untuk tetap mempertahankan reputasi dan citra perusahaan saya. Saya Nadila Leonanda selaku Public Relation dari perusahaan Oreo. Isu terjadi ketika maraknya pemberitaan yang beredar di media sosial internet mengenai Oreo yang sudah tidak layak dipasarkan karena mengandung melamin dan sudah mendapatkan banyak banget komentar yang buruk di media sosial internet. Saya sebagai PR tentunya akan meriset akan adanya hal ini terjadi. Setelah melakukan riset, tanpa berpikir panjang, saya mengundang seluruh tim pendukung seperti divisi periklanan, divisi produksi, dan juga seluruh staf untuk merangkum permasalahan yang terjadi, yang nantinya akan saya unggah langsung pada sebuah blog dan website dari perusahaan kami sendiri. Baik, di sini saya sudah kumpulkan dari masing-masing kepala divisi untuk saya bagikan tugasnya masing-masing ya, demi kelancaran untuk mempertahankan reputasi perusahaan kita yang sedang terkena isu ini. Oke, yang pertama saya meminta untuk dari bagian divisi periklanan. Saya meminta kalian untuk lebih aktif dalam penayangan iklan kita. Dan juga kalian harus membuat kreativitas baru akan produk yang nantinya kita iklankan dan disebarluaskan melalui media sosial, seluruh media sosial, dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga lain-lainnya. Dan saya juga di sini meminta video TVC baru yang akan kita iklankan di televisi dengan jadwal 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Misal di sebelumnya kita menggunakan 10-12 video penayangan dalam satu hari di televisi, tetapi kali ini saya meminta untuk 30 sampai dengan 35 video diputar dalam 1 kali 24 jam di televisi. Gunanya karena hal ini dapat mengubah mindset pelanggan yang melihat iklan kita dan mereka akan menghiraukan isu yang sedang terjadi dalam perusahaan kita. Selanjutnya, saya meminta dalam bagian produksi, yakni kalian harus mengecek segala ingredient dan juga packaging yang ada di bagian produksi dengan cermat. Dalam hal ini nantinya saya juga akan mengundang beberapa media untuk meliput dan mendampingi kalian untuk mengecek segala bentuk ingredient dan perlengkapan yang ada di bagian produksi, yang nantinya akan sebagai bukti kepada pelanggan bahwa produk yang kita gunakan tidak semua menggunakan melamin, melainkan hanya produk 2 varian saja yang dikeluarkan juga di negara Malaysia, bukan di Indonesia. Nah, dalam hal ini nanti media akan meliput berbagai macam kegiatan yang sedang kita lakukan yang nantinya juga akan tersebarluaskan secara bertahap di sebuah media sosial internet. Langkah terakhir yang saya ambil ketika media sudah selesai melakukan peliputan dari bagian produksi, saya akan menggiring media ke depan pabrik untuk melakukan konferensi pers, yang dimana saya akan menjawab segala bentuk pertanyaan yang keluar dari para media untuk mengklarifikasikan terjadinya isu ini kenapa bisa menimpa ke perusahaan kita. Maka dengan adanya langkah cepat yang saya ambil ini, secara bertahap isu yang terjadi pada saat ini dalam perusahaan kita akan terpendam, dan citra reputasi dari perusahaan akan kembali membaik dengan bukti dan usaha yang kita lakukan dengan terus push iklan semata-mata. Walaupun sedang terkena masalah, tetapi perusahaan ini tetap bersikeras untuk melakukan yang terbaik dan mereda segala bentuk persepsi buruk terhadap masyarakat tentang perusahaan kita. Dan kita juga dapat membuktikan bahwa isu yang selama ini terjadi tidak benar.
PR dalam penanganan mempertahankan reputasi perusahaan dapat cepat melakukan tindakan dan menyusun strategi untuk mereda isu yang sedang terjadi agar tidak sampai kepada titik krisis. Sekian dari saya yang dalam cerita berprofesi sebagai seorang PR pada perusahaan Oreo dalam menangani isu dan mempertahankan reputasi perusahaan. Terima kasih.